Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan viewers, apa kabar? Semoga yang di rumah selalu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kali ini bersama saya Cindy, ditemani bersama Dokter Anggita dan juga Bu Nurul. Oke, halo Cindy. Dokter, halo Bu Nurul. Halo juga Cindy. Kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Akan menemani kawan viewers semuanya di hari kedua MPLS tahun ajaran 2021-2022. Oke. Yang kita akan bahas saat ini Masa pengenalan lingkungan sekolah. iya, masa ya, pengenalan iya. lingkungan sekolah. Yang akan kita bahas kali ini adalah suatu topik yang sangat menarik kalau menurut saya, Bu. Iya, apa Iya, itu? benar. Kesehatan dan problematika remaja. Kalau kita ngomong masalah remaja ini kan pasti banyak sekali dong, Bu, ya, problematika kesehatannya. Tapi yang pertama kita perlu tahu dulu ini Iya. Cindy, ya, omongan ada Dokter Anggita. Iya, kita tanya kupas langsung. tuntas seputar kesehatan Kesehatan. remaja. Benar sekali. Dan siapa sih sebenarnya remaja itu Iya, sih? Dok. Mungkin salah Oke, mengartikan. Halo kawan VOS. Iya. Jadi kita perlu tahu definisi remaja itu adalah anak-anak yang beralih ke masa dewasa. Iya. Nah, dibagi Usianya dengan berapa ini ya? rentang ada tiga rentang dalam usia remaja itu, yaitu remaja awal usia 10 sampai 14 tahun. Iya. Kemudian untuk yang menengah 14 sampai 16 tahun, dan untuk yang terakhir, yang masa remaja terakhir yaitu di usia 17 sampai 21 tahun. Oke. Gitu. Cindy masuk yang mana ini, Sin? Tengah? Saya masuk Akhir? yang tengah. Masuk yang tengah. Mungkin Iya, juga Bu. peserta MPLS yang di rumah ya. Bisa Silakan mengategorikan dipilih-pilih dirinya sendiri, sendiri termasuk ya. yang awal tadi, yang tengah apa, tengah yang apa, termasuk yang yang remaja. terakhir. Oke. Benar sekali, Bu. Itu remaja ya. Remaja ini tuh biasanya tuh kan kurang percaya diri ya sama dirinya sendiri. Iya. Kadang ada yang kurang, aduh kayaknya muka aku jelek deh. Apa itu istilahnya Kayaknya sekarang itu, Sin ya? Insecure. ya. Insecure. Anak muda sekarang Insecure. insecure. Banyak banget nih para remaja yang insecure. Banyaknya ini karena bentuk tubuhnya, Bu. Kadang itu ada yang mau diet gitu kan. Merasa kegemukan. Iya, karena gitu kegemukan. ya. Nggak langsung dokteran kita ini ya. Bisa. Waduh, jadi insecure ya saya. Iya, iya. Nah, menurut pandangan dokter sendiri nih dari medis, bagaimana sih cara diet buat remaja tapi itu baik dan minim efek samping? Oh Penting iya. sekali ini ya. Sebelum kita masuk ke masalah diet, sebenarnya emang problem yang paling sering terjadi pada masa-masa remaja ini adalah masa penampilan. Masa Iya, penampilannya itu penampilan. jadi kurang pede ketika Iya, berkaca. Nggak pede. Badanku sekarang jadi makin kayak gemuk dulu ya. Terus baju-bajuku sekarang jadi nggak muat ya. Iya. Kita juga dipengaruhi oleh nonton-nonton body goals-nya para selebgram, Iya. kan? Body goals-nya kok Sudah begini mulai keren banget ya. mengidolakan Iya, gitu ya. seseorang. Nah, untuk diet yang bagus, sebenarnya diet itu adalah pengaturan asupan makanan. Iya. Tidak dengan otomatis kita harus mengurangi, nggak makan nasi, terus kita nggak makan lauk, malah jadinya kita jadi kurang gizi. Padahal di remaja ini kita butuh untuk gizi itu harus seimbang dan cukup gitu ya. Benar sekali. Jadi yang perlu kita tahu adalah kita perlu mengatur asupan dari kalori kita sendiri. Jadi kita hitung kalorinya. Itu kalau teman-teman nanti bisa konsultasi, bisa atau melihat di data-data di bagian gizi, itu bisa kita lihat kalori apa aja sih yang tinggi. Misalnya kalau badannya merasa gemukan nih, kita berarti harus ngurangin gula, ngurangin makanan yang gorengan. Tapi jangan lupa kalau kita mau diet yang sehat, jangan lupa geraknya, supaya kalori kita Olahraga. olahraga. Ngurangin makan aja nggak cukup ya? Nggak Dok, kalau cukup. nggak Jadi kita ngurangin makan tapi nggak mau gerak dong. Iya. Karena daring gini nggak Iya. sekolah ya kan, Sama juga bohong ya, Dok ya. sama aja bohong, main gadget terus, Iya, tapi bener badannya nggak sekali. gerak-gerak, ya Iya. sama aja gitu. sama aja. Jadi kalau mau yang minim efek samping, bukan dengan mengonsumsi obat-obat pelangsing, bukan, tapi coba teman-teman konsisten untuk bisa jalan kaki setiap hari 30 menit aja. Jalan kaki. Iya, iya bener. Jalan kaki 30 menit dan itu nggak boleh sampai berkeringat, nyantai aja jalannya. Kalau bisa Jadi konsisten, nggak usah lari-lari nggak gitu ya, usah. santai. Jalan santai nikmati. aja, pagi habis subuh gitu kan. Kita jalan-jalan, santai 30 menit aja, konsisten dalam 1 minggu, 2 Bisa minggu. langsing pasti itu, kerasa. Dok ya. Bisa, badannya bagus. iya, Jadi coba ini Sin ya nanti ya. coba nanti Gak usah nyari obat-obat ya teman-teman ya, gak usah nyari obat pelangsing, udah gerak aja pokoknya. gerak aja. Olahraga, gerak. Olahraga, Iya, gerak. benar Oke. sekali, Bu. Ada yang mau tanya lagi tuh Sin kemarin Sin, Ada, ya? ada, Bu. Jadi kalau ini tadi kita udah berbicara soal badan ya, Dok. Sekarang kita beralih ke wajah. Ini yang paling sensitif kalau misalnya masalah iya. remaja. Bener ya, Bu ya? Pengennya tampil cantik, Iya. glowing mungkin ya istilahnya sekarang ya. Bisa Lalu- celing gitu. Celing atau bisa kita sebut dengan skincare. Oh, iya. Yang paling awam lah, yang paling dimengerti. Ya karena sama emang kawan sering saya kita semua. menyembah ya
sejak sekarang sudah masih remaja, masih belia gitu, sudah pakai Sudah pakai skincare, kelihatan skincare. kinclong bahkan Iya. Iya. slow gitu kalau ngelihat celing. Nah, Itu boleh enggak itu memang dokter? Oh, iya. Aman enggak untuk kesehatan remaja? Jadi di usia remaja ini kita sebenarnya juga membutuhkan skincare. Oh, jadi butuh Cuman ya. yang perlu teman-teman tahu nih, pemakaian skincare itu untuk usia kita yang usia remaja yang belum banyak masalah. Kadang kesannya cuma masalah jerawat. Iya. Ya, itu untuk jerawat Jerawat. aja. Dan yang paling penting digunakan adalah sun protecting factor atau SPF-nya yang harus kita cari. Jadi yang paling penting teman-teman pakai adalah sunscreen. sunscreen. Iya, nah sunscreen itu perlu kita sesuaikan. Kalau kita memang masa-masa daring gini, pakai SPF yang 30 aja cukup. Oh, Di gitu rumah, ya. keluar rumah, kita kan terpapar sama sinar matahari, kita Iya, pakai Dok. cukup itu. Tapi untuk tahu itu dok ya, pastinya perlu konsultasi dulu ini Oh, ya. iya. Nah sembarangan, mungkin sekarang kan ini ya, banyak-banyak yang apa itu all soap Nah, gitu iya. ya, pembelian online dengan jual-jual. iklan-iklan yang Iya. menggiurkan ya. Jadi sekali pakai bisa glowing Betul, ya. gitu. Satu hari langsung Nggak aman ceng. mungkin tanpa BPOM ya itu juga. Iya. Jadi untuk teman-teman tahu, sesuatu yang instan tuh tidak akan pernah baik, gitu ya. Catat itu sih. Sesuatu yang instan tidak akan pernah baik. Jadi butuh proses. Kalau teman-teman ngerasa insecure lagi kan, kok wajahku kok nggak putih kayak artis Korea gitu Iya. kan. Kok aku rasanya kusem ya Iya. gitu. Melihat iklan nih di Instagram atau mungkin di marketplace, Iya. dalam 1 minggu putih Iya, gitu. Nah kadang itu gitu. teman-teman perlu was-was lagi, diwaspadai lagi. Dicek Cocok nggak sih lagi. untuk kulitku gitu. Jadi yang pertama adalah bisa dengan konsultasi oleh ahli atau dokter. Yang kedua teman-teman bisa cari yang sudah ada BPOM-nya. Aman ya. Aman. Jadi nggak sembarangan. Jangan cari yang tidak berlabel menurut. Biasanya Oh, iya. gitu. malah timbul efek samping nanti ya. Nah, Ada jadi yang efek sampingnya tidak nanti kalau di usia setelah 20 tahun. Muncul Mulai belakangan. muncul belakangan, entah yang jerawatnya besar-besar atau malah muncul flek gitu. ya. Berarti ada porsinya sendiri-sendiri ya Betul bagi remaja dan sekali. juga dewasa skincare-nya. Kita sudah bahas skincare, sekarang kita beralih ke masalah reproduksi ya. Oh, Iya, oke, ini yang ya. paling sering ditanyakan nih dok. Kan kita kalau sebagai kaum wanita setiap bulan pasti kedatangan tamu. Oh, nih ya. rasanya menstruasi. Iya. Iya. Kadang tuh ada dok yang sebulan sekali kedatangan, tapi 2 bulan baru kedatangan. Nggak teratur. 3 bulan iya tidak teratur. Itu apakah emang kalau misalnya kita menstruasi tidak lancar itu menunjukkan bahwa kita itu ada masalah kesehatan dok? Mohon Jadi, penjelasannya Oke. dok. Untuk masalah menstruasi sendiri, Iya. untuk 2 tahun pertama, bila masih terjadi kadang haid kadang enggak itu wajar. Oh. Tapi jika sudah lewat 3 tahun kemudian, kok masih sering seperti itu, perlu kita cari sebabnya. Biasanya sebab yang tersering adalah karena penggemukan badan atau badannya tiba-tiba langsung naik berat badannya gitu. Jadi yang dulu berapa langsung naik jadi berapa. Istilahnya itu masa pubertas itu ya. Iya, gitu jadi ya, Dok. teman-teman jangan langsung, aduh ada gangguan kesehatan apa ya ini, coba dilihat dulu. Apakah badanku sekarang mulai menggemuk gitu ya, mulai merasa obes. Sebenarnya kalau misalnya nggak teratur di usia remaja ini masih sering terjadi. Yang Iya. perlu kita lakukan adalah olahraga dan kita Kembali ya. mengidealkan lagi untuk berat Mengidealkan berat badannya badan gitu, kita. disehatkan Kembali lagi. olahraga lagi kuncinya Olahraga ini ya. lagi. Kuncinya tetap olahraga, Olahraga. gerak dan gerak. Karena kalau mau konsultasi pun ke dokter spesialis kandungan, pasti disarankan di pertama berat badanmu naik berapa kilo gitu. Makanmu gimana gitu. Terus yang ketiga bukannya dikasih obat, disuruh pulang lalu olahraga gitu. Paling sering begitu. Cuman kan teman-teman udah, aduh aku nggak haid nih 3 bulan dokter. Aku nggak haid nih 4 bulan gitu kan. Takut sendiri Takut dok. sendiri karena dari lemak tadi yang terlalu menimbun berlebihan itu juga akan mengganggu proses ovulasi. Oh, Gitu. oke. Jelas sekarang ya sini ya. Iya. Dokter ini masih nyambung soal menstruasi ya. Kadang-kadang di lingkungan sekolah ya, ketika masih belum pandemi itu kami dari UKS kadang-kadang itu mendapatkan keluhan dari siswa ketika mengalami menstruasi atau haid itu nyeri gitu ya. Bu izin mau Sering pulang, Bu sekali. izin istirahat di UKS karena mungkin istilahnya sekarang itu apa? Dilep gitu ya. Nah, itu kenapa itu dok ya? Apakah nanti kalau itu hal yang wajar atau memang mungkin ada tips-tips khusus untuk menghilangkan Iya, nyeri haid meminimalisir itu dari lah dokter? minimal Oke. dok ya. Jadi dysmenorrhea itu hampir dirasakan oleh sebagian besar wanita, Wanita. baik yang di masa lagi puber ataupun yang sudah dewasa. Bahkan Apa yang tadi istilahnya? dysmenorrhea. Oh, dysmenorrhea. Dysmenorrhea, iya. Kalau dilepen kan bahasa Istilah kerennya sih medis ya. Bahasa sini. Iya. Bahasa sini Iya. ya. Jadi kalau dysmenorrhea itu adalah keadaan nyeri perut pada saat haid. Biasanya memang di area perut bagian bawah. Iya. Gimana dengan kita mengurangi nyeri itu? Memang kalau misalnya nyerinya sudah tidak tertahankan, kita biasanya memberikan obat analgesik atau obat pereda nyeri.
Tapi kalaupun memang membutuhkan, kadang yang ada yang sampai pingsan Bu Nurul. Ada, Iya, ada, karena terlalu ada. sakit sampai nggak pingsan. kuat gitu ya, Dok? Iya, itu memang dia butuh bed rest, butuh istirahat dulu gitu. Untuk mengurangi itu gimana sih? Iya. Kita perlu menjaga asupan makan kita sebenarnya. Oh, kembali lagi Biasanya makanan ngaruh iya, banget ya. ngaruh banget. Saya Jadi sering banget nih, Dok. coba lebih nyerinya banyak tuh- junk foodnya atau lebih banyak sayurnya gitu. Oh, oke. Gitu ya. Itu perlu ya. Olahraga dan makan, olahraga dan makan. Iya, sindir nih saya, Bu, ya. Sayur, buah itu setiap hari harus ada. Itu karena apa? Karena pada saat kita ovulasi itu kita membutuhkan banyak tenaga, dan yang kita harapkan zat besi kita itu tercukupi dengan baik, sehingga nggak sampai ketika kita banyak mengeluarkan darah kita sampai lemes gitu. Iya. Makanan lagi. Ini perlu dicatat untuk semuanya, khususnya untuk remaja putri ya. Iya. Sekarang nyeri haid itu disebabkan oleh apa? Tadi sudah dikatakan salah satunya kita harus koreksi pada apa yang kita makan. Iya, benar sekali. Iya. Ada lagi Sin yang tanya lagi Sin, pertanyaannya Oh, gimana? ada dong, Bu. Kita tadi sudah bahas tentang Soal menstruasi tadi ya. Kita beralih ke biasanya itu kita kalau misalnya ada keluhan kesehatan itu bingung mau kemana kita konsultasinya. Itu gimana sih, Dok? Oke. Terus sebenarnya tuh akan kemana sih? Kita tuh harus menghubungi di mana gitu. Oh iya, Iya. semacam Cari call center taunya ya. kemana? Gitu. Karena kalau kebakaran ada call centernya Iya. ya. Kalau ini nggak ada Nggak ya, Mbak ada. Cindy ya. Ya, call centernya ke siapa? 911. Nah, oke. Jadi untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan, kalau sekarang sih lebih banyak secara online ya. Oh, Walaupun- googling ya? Iya, mungkin kalau dari dari orang tua kadang kita malu, Iya. lebih ke arah malu. Bu, saya kok gini ya, Iya. saya kok gini ya gitu. Mungkin kalau ke guru Dipendam BK sendiri. juga sering malu gitu kan. Bisa teman-teman bisa lewat online. Nah, lewat online ini sekarang sudah banyak aplikasi dokter yang bisa Oh, iya. menerima konsultasi 24 jam secara gratis, dengan catatan itu disediakan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi bukan dengan cara kita langsung asal ngetik terus kemudian tanpa kita saring sumbernya kita percayai itu, enggak. Malah salah ya, Dok, ya? Salah. Iya. Jadi tetap cari dokter Sumber kalau yang teman-teman terpercaya. sumber yang terpercaya gitu. Karena sekarang dokter online banyak sekali Iya. gitu. Ada aplikasinya juga, Iya, Dok. ada aplikasinya juga. Jadi lebih Jadi teman-teman nggak usah sungkan, yang jelas adalah sumber yang kita dapat harus jelas dan terpercaya. Oke. Seru ya Sin ya. Seru banget. Kita Dan banyak kita hal-hal akan yang tahu tentang Heeh. kesehatan remaja Iya, khususnya Bu. ya. Dan kali ini kita akan beralih ke sesi yang lebih seru lagi. Apa ini, Jadi kita Cindy? semua udah tahu. Iya. Mitos atau fakta. Oke, ya saatnya mitos atau fakta. Juga ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Nanti dokternya tinggal jawab. Itu statement ini tuh yang sering ditanyakan. Nanti dokter tinggal jawab itu sebuah mitos atau fakta. Oke. Siap, dokter? Siap dokter ya. Dokteran kita selalu siap ini. Kita ke pertanyaan pertama langsung nih, Dok. Mitos atau fakta bahwa junk food itu bisa memperpendek usia? Sebentar Cindy ya, junk food ya. Ini mungkin kita perlu perjelas Iya. dulu. Mungkin kawan ada yang PS belum juga tahu ya. pertanyaan junk food itu seperti apa? Apa Iya. sih junk food itu? Oke. Gitu, ya. Junk food makanan cepat saji. Oh, makanan Ya. cepat saji. Cepat saji. Sesuatu yang cepat itu tidak baik. baik. Nah, jadi jawabannya adalah jika memperpendek usia sebenarnya dia fakta. Oh, fakta, bukan Tetapi- mitos. Bukan Fakta. mitos, fakta ya. Ah. Tapi ada prosesnya karena setiap orang itu mempunyai ketahanan tubuh yang berbeda-beda. Iya, benar. Jadi yang perlu kita lakukan adalah preventifnya daripada kuratifnya ya. Mencegah dulu lebih baik daripada mengobati Iya. gitu. Biasanya yang saya temukan itu kalau di klinik konsultasi biasanya yang konsultasi ibunya. Anak saya nih dok maunya makan makanan yang junk food, Junk food yang fast terus, food. iya. Kalau saya kasih sayur asem, Nggak kasih mau. sayur bening nggak mau. Saya potongkan buah juga nggak dimakan. Nah itu yang susah di situ. Apalagi sekarang dia dimudahkan dengan ini ya, GoFood. Iya. Jadi sel-sel tubuh kita akan rusak dengan junk food itu. Oh, gitu Jadi ya, sel Dok, inti ya. sel tubuh kita akan mengalami pengkerutan dan merusakan sehingga telomer-telomer yang untuk yang kita butuhkan untuk umurnya panjang atau awet muda itu Ini dia akan mungkin memendek. zaman nenek moyang kita dulu ya, Iya. masak-masak pakai ini ya, masih alat tradisional, Iya, tanpa iya. bahan pengawet, tanpa pewarna. Makanya umurnya sampai 100 tahun. Nah. Iya, Betul sekali. Iya, Jadi sekali lagi junk food bisa Memperpendek memperpendek usia. usia. Itu bukan Fakta. mitos tapi fakta. Oke. hati-hati ya kawan VOS nih, harus dikurangi nih konsumsi junk junk foodnya. foodnya. Lanjut yang kedua, mitos atau fakta lagi sih. Apalagi Cindy? Mitos atau fakta bahwa keramas saat menstruasi itu tidak diperbolehkan. Iya itu dok. Mitos. Mitos. Oh mitos ya. Oh, ternyata mitos. Ya, Mitos. Dok. Iya. Berarti keramas saat menstruasi boleh? Boleh. Boleh. Apalagi ini musim pandemi kan.
Kita keluar rumah, masuk rumah, Oh, iya. mandi bersih-bersih harus. Oh, Bukan jadi malah oke. gangguan kesehatan, tapi malah kita bawa virus nanti Katanya kan masuk ke gini rumah. dok, saya dengar itu kalau saat menstruasi itu pori-porinya kebuka gitu Iya. ya. Jadi jangan boleh keramas, nanti itu mengganggu kesehatan dan lain-lain. Banyak Jadi pantangan. kenapa mitos? Justru malah waktu kita menstruasi itu hormon kita tuh lagi dia lagi unstabil atau enggak stabil ya. Iya. Kadang kalau teman-teman kerasa keringetannya lebih bau, lebih Iya. banyak keringetan. Iya, Nah, benar sekali. bisa dibayangkan ketika kita lebih banyak keringetan ya kan, di rambut juga banyak keringat, yang ada malah ketombean Iya, gitu kalau kan, di- rambutnya lepek. gatel. Iya, gatel. Untuk pori-pori yang membuka tadi biasanya tidak serta-merta sih. Maksudnya gini, pori-pori dalam kulit kita itu bisa membuka kalau ada satu pemanasan gitu, kena vapo atau apa itu membuka gitu. Tapi kalau untuk saat menstruasi kan dia dari dalam, hormon sebenarnya kan yang diolah, jadi tidak ada efek. Justru malah kita harus lebih menjaga kebersihan. Kalau saya malah 3 kali sehari mandi gitu. Iya, ya, Kalau bayangkan menstruasi ya, karena menstruasi badannya kan- nggak enak bu rasanya. Menstruasi kan kurang lebih seminggu Iya. kalau nggak keramas malah Jadinya malah bau kuman Nggak jadi kita. rambut. aman ya dok ya. Aman. Aman. Sekali lagi itu adalah mitos kawan VOS, jadi kalian boleh keramas kapan saja ya. Iya. Oke, ya. Selanjutnya, Ada lagi? Ada dong Bu. Oke. Mitos atau fakta bahwa makan malam bisa membuat tubuh kita cepat gebuk. Mitos atau fakta nih dok? Makan Malam, malam. makan Iya. malam ya, mungkin di atas jam 9 malam Iya. makan gitu ya. Kadang kalau saya lihat nih dok ya, ini pengalaman saya nih. Saya tengok-tengok di YouTube, kan saya mau diet ya. Iya. Cuma rencana aja tapi. Saya tengok di YouTube itu kalau misalnya mau diet, nggak boleh makan malam. Di atas jam 6 itu udah nggak boleh makan, itu Ya. gimana? Tapi ada juga sebaliknya ini sih ya. Iya. Ada yang merasa kurus banget ya, pingin gemuk. Makan malam. Makan Makannya banyak Iya, ada itu ya siswa yang mengeluh saya pengen gemuk. Jadi kalau di atas jam 9 makan, mau tidur makan dulu. Iya, iya. Apakah benar-benar bisa menggemukkan itu, Dok ya? Jadi jawabannya ini ada setengah-setengah ya Oh, di sini ya. berarti ya. Nanti ya. Karena Bisa dipilih tetap ya. waktu kita diet itu kita tetap butuh 3 kali makan. Yang perlu kita atur adalah kalorinya. Tapi kita nggak boleh mengurangi. Terus kita terakhir sore baru makan, nggak mau Iya, makan iya, malam. Tapi ternyata malah akhirnya jadi gangguan pencernaan kan Oh, iya, gara-gara iya. kita kurang Oke. asupan makannya Iya. gitu Bu Nurul. Jadi yang pengen gemuk maupun yang pengen kurus, yang dihitung itu bukan makan malamnya. Kapan Bukan kita waktunya, makan. Bukan Dok, waktunya, iya. tapi gimana kita mengatur asupannya, kalorinya. Tetap 3 kali sehari loh ya teman-teman makan, walaupun kita diet pengen melangsingkan. Iya. Tapi apa yang kita makan itu yang Harus diperhatikan. diperhatikan berapa kalorinya, berapa Iya. karbonya, mungkin gitu ya. Dok, karena ya. kata Rasulullah kan yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan nggak baik, sesuatu yang baik. instan juga Iya, nggak nggak baik. baik. Catat. Catat lagi ya kawan VOS. Jadi itu tadi kalau misalnya mau diet, defisit kalori ya, Ya, kalorinya. sebutannya. Ya, seperti Masih itu. ada lagi Cindy? Ada, ini yang terakhir Bu. Terakhir ya. Mitos atau fakta bahwa penggunaan make up sejak dini itu bikin cepat keriput. Mitos atau fakta Penggunaan penggunaan makeup sejak sejak dini. dini, Kadang-kadang iya. masih SD gitu sudah pakai. itu fakta. Oh, fakta ya? Iya. Cepat aging, betul. Hmm. Jadi faktor untuk wajah kita keriput, cepat Iya. aging salah satunya karena kita sering terpapar oleh make up atau bahan-bahan kosmetik yang terlalu kita katakan terlalu berat ya. Iya, iya. Dosisnya udah Dosisnya. mungkin ya. Iya, jadi aksesorisnya tuh terlalu banyak. Iya. Akhirnya kita mengalami kolagennya yang tadinya dia itu harusnya masih lentur, jadinya dia sudah makin mengkerut gitu Mbak Cindy. Akhirnya kita mengalami usia 30 tahun belum ada sudah banyak kerutannya. 30 terasa 50 gitu ya. Iya, karena terlalu kering gitu. Iya, Jadi iya. harapannya ketika usia remaja kita pakai yang natural aja. Iya, gitu. contohnya apa tuh kalau misalnya remaja dok? Boleh pakai apa aja? Oke, skincare yang penting adalah untuk remaja kita lebih ke arah nutrisi ya, multivitamin. Balik gitu ke makanan aja. lagi nih, Iya, Cin. jadi topikal yang boleh kita oleskan pun yang dia bukan mengandung obat, tapi yang dia mengandung vitamin. Sekarang banyak vitamin B5, vitamin B3, vitamin C, vitamin E itu sudah ada dalam bentuk topikal gitu. Paginya. Tinggal saji aja ya. Iya. Terus jangan lupa untuk teman-teman yang sekolah juga kan kita banyak ekstrakurikuler ya. Kita perlu Betul. pakai sunscreen gitu ya. Jadi kalau Lindung dari sinar matahari. iya, kan Iya. sama tadi mungkin kita keriput juga Bu Nurul gitu. Begitu, udah jelas kawan VOS? Pastinya ya, banyak hal yang kita tahu Iya, tadi dari Dokter banyak Anggita ilmu seputar juga. kesehatan remaja ya. Pastinya juga bisa menambah wawasan peserta MPLS, juga wawasan kita semuanya. Iya. Sebelum kita akhiri Bu, mungkin dari Dokter Anggita ada himbauan atau yang mau disampaikan kepada para peserta didik baru. Oke. Pastinya manfaat banget ini. Kita dengarkan dengarkan. ini ya, pesan-pesan dari beliau khusus buat kita semuanya. Iya. Oke, untuk kawan-kawan VOS,
Saya ucapkan selamat datang ya untuk yang masih Peserta didik baru peserta ya. didik baru Ya. tahun 2021-2022. Selamat datang di SMA Negeri 1 Mojosari. Tetap jaga kasih. kesehatan ya, Oke. karena Ya. sekarang musimnya musim pandemi. Teman-teman jangan tambah insecure, harus tambah semangat Harus ya. pede. Harus pede, Iya. jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, dan juga ingat diet kita itu menentukan siapa kita. Wah. Jadi kita harus mengurangi junk food, banyakin makanan yang bernutrisi, dan jangan lupa berolahraga. Oke, Gitu. siap. Catat, Sin. Siap Catatan ya. untuk saya dan semua konfes yang ada di rumah ini juga, Bu. Terima kasih sekali lagi Dokter Terima kasih Anggita Dokter dan Anggita juga ya. terima Yang kasih, disampaikan Guru. semuanya sangat Terima bermanfaat kasih. sekali buat Sangat kita bermanfaat, semuanya. iya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Amin ya rabbal Makanan alamin. dan olahraga. Makanan dan olahraga kuncinya. Dan juga apa tadi quotesnya, Bu? Apa? Sesuatu yang instan. Sesuatu yang instan Tidak baik. Sesuatu yang berlebihan juga tidak Tidak baik. Oke. Waktunya saya Cindy pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Semangat buat kawan VAS dan juga para peserta didik baru di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.